tidak mau berkarya. Akhirnya udah mati sia-sia pada ujungnya. Ya, itu yang berbahaya gitu kan. Kemudian dia menjadi mati sia-sia karena dia terlena dengan musibah tanpa berpikir. Masya Allah, bah. Fabi'ai ala irobbikuma tukadziban. Maka Ini nikmat apa? Allah mana lagi yang kau dustakan? Apa ini? Pakai nanya kan ini abah yang nyediain. Santri nakal ini bukan? Bukan. Nih kita semua kru datang dari Jakarta bersama dan abah di sini terima luar biasa sekali. Emang agama juga mengajarkan untuk itu ya, memuliakan tamu. Man kana yu'minu wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakan tamu semampunya tentunya. Alhamdulillah abah mampunya kambing guling. Tapi ini pas sekali loh, di Garut kita tuh ya dalam kondisi hujan-hujan seperti ini disediakan kambing guling, nanti kita sarapan bersama nih. Ini sini krunya nggak banyak-banyak banget sih krunya karena memang tidak boleh terlalu banyak ya. Di sini juga sudah standby untuk serbu kambing guling. Serbu kambing guling. Nah kalau pemirsa di rumah, ya udah apapun sarapannya bebas, yang penting nikmat, yang penting berkah. Berkah. Temani dengan kita berdua. Berdua dalam acara Abah dan Aa. Nah, insya Allah berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bah ini kan hujan ya. Alhamdulillah apapun hujan itu adalah keberkahan. Keberkahan. Walaupun ada di beberapa daerah hujan menimbulkan banjir. Hujan menimbulkan longsor. Bukan salah hujannya. Bukan salah hujannya. Salah kitanya. Iya. Ketika ada banjir di Jakarta, orang Jakarta menyalahkan ini banjir kiriman dari Bogor. Padahal mestinya tanya si airnya, "Hei air, kenapa kamu datang di rumah saya?" Nanti air akan ngomong, "Karena rumah saya ditebang oleh kamu." "Apa rumahmu?" "Rumahku adalah pohon, daun. Ketika rumahku di puncak dihabisi dan dijejali dengan villa-villa, maka aku tanya kita turun, mana rumahku? Ternyata rumahku tidak ada. Punya siapa ini rumah? Punya orang Jakarta. Makanya aku sekarang mencari rumah kamu, ikut mampir di rumah kamu." Ya Allah, itu Jakarta yang sudah tahunan banjir. Kalimantan. Itu paru-paru dunia, di mana semua pohon banyak, hutan banyak, bisa banjir. Biasa banjir karena mulai katanya, konon katanya. Konon ya. Konon di sana juga mulai digunduli. Perambahan hutan sudah mulai merajalela. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jangan tanya rumput bergoyang, tanya diri kita sendiri. Itu ebit. Sebenarnya fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahli zikir yang bergoyang, yang suka berzikir mengingat Allah. Begitu maksudnya, bukan rumput bergoyang. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya ya. Betul. Dan mudah-mudahan di balik musibah ada keberkahan juga. Amin, ada keberkahan. Ngomong-ngomong maaf bah, musibah itu kan bisa berarti massal, bisa kayak banjir, longsor. Ada juga musibah per orang pribadi. Misal kita diberikan sakit. Kayak kemarin saya COVID, itu buat saya mah itu musibah. Karena tidak bisa kemana-mana, takut juga dicabut nyawanya Allah. AA pernah positif COVID, gitu kan, terasa kan bagaimana. Nah kalau orang itu biasanya kalau sudah dijitak baru ingat gitu kan. Nah saya juga sama, abah tuh capek keliling-keliling tawaf melulu. Dari undangan ke undangan tidak berhenti hari-hari. Ada yang menyarankan istirahat, nggak apa-apa, biarin aja karena banyak yang undang, kasihan mereka butuh. Ketika abah terkena stroke ringan, abah pernah? Abah pernah terkena stroke ringan. Tahun 2016, abah terkena stroke ringan. Gimana ceritanya? Lagi di mana abah? Kecapean. Jadi abah tuh mau ngaji, tiba-tiba abah lemas sebelah. Tapi abah telepon yang pengajian, yang ngundang ngaji, katanya bilang kalau bapak tidak datang, bagaimana kami? Kami malu oleh masyarakat yang sudah tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya memaksakan ngaji. Padahal mestinya saya dalam kondisi dalam kondisi stroke. Padahal saya tidak tahu waktu itu stroke. Saya pikir salah posisi tidur aja. Begitu pulang dari sana baru ke rumah sakit. Ternyata begitu saya ceramah itu abah itu sudah ya Allah, karena kewajiban untuk berdakwah. Kanan atau kiri bah? Sekarang kanan, yang kanan memang. Jadi tidak bisa maksimal? Ya tidak bisa maksimal, biasa aja. Tapi alhamdulillah dengan doa dari semua, abah rasakan ini adalah keberkahan buat abah, supaya abah oleh Allah diingatkan bahwa ingat juga diri gitu kan, yang tadi di balik musibah mudah-mudahan ada keberkahan.
Berkadangnya Abah pulang ke Garut. Abah ngurus pesantren, santri mencari Abah. Kemarin ditinggalin terus, sekarang ada Abah di sini. Itu kan hikmah di balik musibah. Ya, hikmah di balik musibah, tapi di balik musibah juga harus ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Abah juga ikhtiar kan kalau tidak salah sampai pengobatan ke sampai ke Australia, ke Singapura. Di Bandung juga, di beberapa rumah sakit. Iya. Itu ikhtiar, jadi maksimalkan ikhtiar juga. Terus Bah, maaf harus dibalik-balik juga Bah. Harus dibalik-balik, karena kalau tidak kering sebelah. Nanti Iya. tidak enak makan dagingnya. Tuh minta dibantu tuh, mantu, apa-apa. Ada siapa? Minta dibantu. Kang, tapi ya Allah, hebat Abah bisa mengambil hikmah di balik musibahnya. Iya. Ada orang langsung kena musibah, putus asa, tidak mau berkarya. Akhirnya udah mati sia-sia pada ujungnya. Ya, itu yang berbahaya gitu kan. Kemudian dia menjadi mati sia-sia karena dia terlena dengan musibah tanpa berpikir musibah juga harus introspeksi pada diri kita bagaimana musibah itu terjadi. Karena sesungguhnya yang terberat musibah itu adalah para nabi. Ya, tidak mungkin orang-orang tidak diberi musibah itu kan ada macam-macam. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu kan? Akan aku timpakan balai musibah gitu kan? Berupa apa? Syai'in, perkara kecil, minal khauf, dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal, berupa kekurangan daripada minal harta, was samarot. Kalau dalam ilmu balaghah, samarot itu seperti tumbuhan. Kita menanam, kemudian jadi benih, terus berbunga. Tiba-tiba ketika mau diambil buahnya, diambil orang. Itu musibah juga. Nah, itu dalam ilmu penanaan balaghah itu dalam begitu. Wa basyiris sabirin, tapi beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia segera berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kalau orang yang belum mengerti, aduh saya sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati kok katanya. Innalillahi. Bukan hanya untuk meninggal ya. Musibah itu diikuti dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mencari begitu ulaika alaihim salatu mir rabbihim rahmah. Maka rahmat dari Allah yang akan datang pada dia. Bukan seperti tadi yang kata akhirnya dia mati sia-sia. Jangan sampai seperti itu. Tapi kok kambing tidak mati sia-sia. Iya, karena kita akan memakannya. Karena ya diciptakan untuk dikonsumsi diambil. juga. Makanlah dari setiap yang baik-baik dari yang Allah berikan di muka bumi ini, halal dan thayyib, yang halal dan thayyib. Kambing halal dan baik. Akan saya laksanakan secepat mungkin. Kita kembali sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Abah dan AA. Dan juga kambing.